Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan kitab Fathul Mu'in. Asy-Syaikh I'anatul Talibin. Kalau cetakan Darussalam halaman 249. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kamus kirim Aisyalihin lil Iskari. Najis selanjutnya yaitu kamus kirim. Perkara yang Memabukkan. Hilang suaranya. minal muskiri dari perkara yang memabukkan. Ma'in yang lunak, cair. Hmm. Kahomrin seperti arak. Wahya bermula dari khomer itu al-muttakhadatu yang diambil minal inabi dari anggur wan nabidin dan nabit tua, bahwa bermula dari nabit itu al-muttakhadhu yang diambil min wairiha selainnya inab anggur. Kharaja dan keluar bil ma'i'ai oleh nahwul banji seumpama kecubung wal hasisi dan ganja. Hmm. Oke, titik dulu. Ya, Ya, mana contoh najis lagi? Kamus kirin seperti yang memabukkan. Qauluhu kamus kirin ma'tufun aidan ala karausin. Kamus kirin, karausin. Wandur. Coba perhatikan olehmu ma faidatu i'adatil kafifi. Apa itu faedah mengulangkah padanya? Kamus kirin kan? Kenapa enggak wamus kirin aja? ya, Nah, apa itu faedah mengulangkah padanya dan pada ma sebelumnya ini dan pada ma sesudahnya ini? Summa dhahara, kemudian tampaklah lebih sungguh hal dan sya'an. La makanan najis, manakala adalah najis itu anwa'an, ada banyak modelnya. Kullu naw'in ghairul akhar, yang bermula setiap kelompok itu bukan kelompok lain. Nah, fama kharaja minal jawfi karosi, maka ma yang keluar ya dari rongga karosi seperti kotoran, wal bauli kencing itu nau'an itu satu macam, wal maitatu nau'on mayat juga itu satu macam, wal muskiru nau'on yang memabukkan juga satu macam. Nasaba ayu fasala kullu nau'in, munasabatlah bahwa dipisahkan setiap kelompok minal akhari dari yang lain bihar fil jari dengan huruf jar. Mungkin itu alasannya. Wa kamuskirin ya, beda modelnya. Artinya apa maksud muskirin? Nggak harus mabuk benaran, Ustaz. Solihin lil iskar. Yang pantas untuk memabukkan. Walaupun ketika dia minum, dia nggak mabuk. Tetap najis itu kan? Jadi yang ya, dilihat sya'annya, sifat benda itu memabukkan. Walaupun ada orang-orang tertentu yang sudah bandel nggak mabuk. Nah, pada khalatil qatratu minal muskir, maka masuklah oleh satu tetes dari yang memabukkan. Tetap najis dan tetap haram nanti. Qauluhu pada khalatil qatrah. Nah, ucapan musanneh maka masuklah oleh setetes dari yang memabukkan. Ai fil muskiri. Masuklah oleh satu tetes dari yang memabukkan, maknanya dalam yang memabukkan. Famin bimakna fi. Kalau Ibnu Qasim berkata, fi hadza tafri'i nadrun, dalam ini tafri' itu perlu dilihat, yaitu ucapan fadakhalatil qatrah ini perlu ditinjau. Kenapa? Li'annal qatrata la taslu lil iskar. Karena setetes itu tidak pantas ya untuk memabukkan. Hmm. Kalau dibilang najis masuk satu tetes juga najis, tapi kalau memabukkan satu tetes nggak mabuk udah. Kalau nyampe di lidah udah kering ya. Karena satu tetes itu tidak pantas ya untuk memabukkan. Fakanal wajhu, maka adalah yang lebih pas, yang berwajah. Ayuzada, bahwa ditambahkan akbar qauli sesudah ucapan musannif salihun lil iskar. Akan apa ditambah? Kaulahu ucapannya musannif walau bin dimamihi. Walau dengan bercampurnya sesuatu bagi mislihi, bagi misilnya satu bagi temannya. Maknanya dia pantas memabukkan kalau banyak. Nah, atau berkata ya musannif mestinya. Sesudah beliau menyatakan fadakhalatil qatratu minal muskiri, ya, beliau menyambungkan walau bintimamihi limisli, atau berkata oleh musannif muskirin walau bi'tibari nau'ih. Ya, jadi
Mana contoh najis lagi seperti yang memabukkan walau dengan meninjau noknya, modelnya. Makin disyarah makin mubham, Ustaz, bukan jelas ini. Nah, oke. Jadi kamu skirin main seperti yang memabukkan yang cair. Mana contoh yang cair, yang memabukkan cair? Khamrin, seperti khamar. Main sifat limuskir, wafil waswahbi. Dan dalam mensifati dengannya ma'e isyaratun itu mengisyarahkan ila anal murada bil muskir huna. Sungguh yang dimaksud dengan memabukkan di sini al-mughtiril akli, yaitu sesuatu yang bisa menutup akal. La dzusyiddatil mutrabah. Dzusyiddatil mutribah. Bukan yang memiliki rasa berat al-mutribah yang membuat orang apa namanya? Ngefly itu. Apa bahasa Ustaz menerjemahkan mutribah apa? Orang yang nyanyi. Iya, kayak orang menghayal Ya, gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan memabukkan di sini al-muqtidil akal, sesuatu yang bisa menutupi akal. Bukan zu syiddatil mutribah ya. Bukan yang memiliki sesuatu yang bisa membuat orang melayang-layang, gitulah lebih kurang mungkin ya. Wa illa jika tidak, jika yang dimaksud di sini bukan menutup akal, lam yuhtaj, niscaya tidak diperlukan lil wasfil mazkur bagi sifat yang disebutkan. Kenapa? Li'anna ma fihi syiddata mutribatan la yakunu illa mai'an. Karena sesuatu yang pada sesuatu syiddatu kita baca. Apa makna mutribah yang mantap? Ini bahasa-bahasa medis kita nggak paham nih. Membuat orang berdendang sana. iya, Iya, bertindang. penyanyi. Karena ma yang padanya sesuatu itu syiddatu mutribah, itu ada kekuatan yang bisa membuat orang melayang-layang. Tidak ada ya kecuali benda cair. Berarti kalau ganja enggak. Tak paham kita tentang itu kan, kita nggak pernah menggunakannya, nggak ngerti kan. Ya. Masya Allah. Bagaimana ini Ustaz cara memaknainya? Jadi mutribah itu mengasyikkan Ustaz, menyenangkan. Karena sesuatu yang pada sesuatu itu syiddatu mutribah, mengandung hal yang membuat orang merasa senang, ya kan? Itu tidak ada ya kecuali yang cair. Tapi saya nggak paham juga ini apa, gimana orang habis minum-minum gimana gitu rasanya, kan kita nggak paham. Wafil bujarimi, dan dalam bujarimi naklan karena menakal dari mimra, itu mah yang bermula nasnya mah itu al-ibratu bikaunihi mai'an au jamidan. Bermula ibarah itu dengan keadaannya muskir itu cair atau jamet ketika memabukkan. Maka bermula ibarat dengan keadaannya muskir itu ma'e atau jamet itu di ketika memabukkan. Ketika memabukkan dilihat ma'e apa jamet. Artinya kalau ma'e nanti najis, kalau jamet suci, itu aja. Fal jamidu hala iskarihi tahirun. Maka yang keras ketika memabukkan itu suci, wal mai'u hala iskarihi najisun. Dan yang cair ketika memabukkan itu najis. Wa in kana fi aslihi jamidun, sekalipun adalah pada asalnya mah itu jamet. Ini menurut dalam Jeremy nggak dilihat asal Ustaz. Ya kan? Ganja dicairkan. Kalau diminum memabukkan dianggap najis kan? Biasanya kan enggak. Yang kita pahami selama ini yang dilihat asalnya. Benar nggak? Halo? Ya, jadi kata dalam Bu Jeremy yang dilihat ketika memabukkan, bukan melihat asalnya. Kemudian wahia dan dianya khamar, ini definisi khamar al-mutakhadzatu minal ina. Jadi sesuatu yang dibuat dari anggur atau perasan anggur namanya khamar. Mana contoh lagi muskirin maien kanabidin wa nabidin atau pada khamrin, nah, seperti nabis. Bahwa dianya nabis al-mutakhadzu min ghairi, yang diambil dari selainnya anggur.
Wahwal mutakhadzatu ay annal khamrah yal mutakhadzatu, khamar itu yaitu yang diambil min asiril inab, dari perasan anggur. Wa hadza bi'tibari haqiqatihal lughawiyah, ini dengan ditinjau hakikatnya khamar yang lugawiyah. Secara lugawi khamar itu perasan anggur. Wa amma bi'tibari hakikatiha syar'iyyah, adapun dengan memperhatikan hakikatnya khamar yang syar'i, bahaya dianya khamar itu kullu muskirin, setiap yang memabukkan. Bahannya terserah apapun. Yang memabukkan namanya khamar. Walau min nabidhit tamari, sekalipun ada ia dari uh, perasan kurma atau kasab atau debu ya, perasan debu, tetap khamar. Awil asal atau madu atau selainnya tiap-tiap. Karena hadis kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamar, wa kullu khamrin haramun, setiap khamar itu haram. Qaulhu nabis. Mana contoh nabis tadi? Ah, ay wa kabudah. Dan seperti budah. Apa budah, Hasan? Budah kalau di kampus mah es krim, Hasan. Ya, Hmm? itu dulu. Budah es krim ada yang memabukkan, mungkin es krim yang bahannya apa gitu ya. Dan Iya. seperti budah haisu wujida, bila didapati dalamnya budah syiddatu mutribah, akan rasa sangat mengasihkan, membuat orang melayang-layang nggak sadar. Ya, saya nggak paham nih tentang ini. Ini makna sekarang es krim, nggak tahu kita budah zaman dulu kan. Nah, banyak istilah yang digunakan untuk khamar. Dan dianya nabit al-mutakhadhu min ghairih, yang diambil dari selainnya anggur. Qauluhu ain nabis wa huwa ain nabidu, wa qauluhu al-mutakhadhu min ghairil inabi, yang diambil dari bukan anggur, kazabib, seperti zabib apa zabib? Inab, anggur basah ya, zabib anggur kering ya, kismis ya. Ya, perasan anggur kering. Mungkin gimana caranya anggur kering mengeluarkan air, airnya disebut nabis. Fakharaja bil ma'e, keluar dengan cair oleh seumpama banji, biji kecebung kata Ustaz tadi ya, wal hasis dan ganja. Nah, jadi ganja suci kan, walaupun haram. Kalau wa kharaja bil ma'e nahwul banji wal hasis. Ai wal opiun, dan opiun juga. Wal opiuni wa jauzatit tibi, dan buah jauzatit tib, buah pala bukan Ustaz? Rempah-rempah lah buah pala. Jauzatut tib itu buah pala. Wal anbari, dan seperti ambar, wa za'faran, dan za'faran. Fahadhi kulluha tahiratun, maka ini semua adalah suci. Li'anha jamidatun, karena ini semua keras. Wa ingkana yahrumu tanawulul kadaral muskira minha, sekalipun ada ya hal janjian, itu haramlah oleh tanawulul kadari, oleh mengambil seukuran yang memabukkan darinya tiap-tiap. Jadi kalau sedikit nggak haram, berarti Ustaz pahami kemarin kan? Kalau sampai Iya. kadar memabukkan, nah ini baru haram. Kalau sebatang rokok mah nggak apa-apa berarti ya, Ustaz ya. Hmm. Ya. Nah itu Ustaz, lebih kurang begitu maknanya. Bagaimana? Tunggu. Maksudnya itu intinya najis yang nomor ketiga ini muskirin perkara yang mabuk ya, ya. Gimana? Najis selanjutnya khamrin, nah itu intinya, muskirin. Setiap benda cair yang memabukkan, nah itu aja, najis. Sekaligus haram. Kalau benda memabukkan keras, bukan najis. Apakah haram? Enggak, haram juga. Kecuali kadar minimal banget ya. Nah, enggak memabukkan, kadar sedikit. Nah, itu enggak haram katanya di sini kalau kita lihat ya. Tapi dalam kitab lain diharamkan juga. Karena kalau boleh sedikit, lama-lama jadi banyak kan. Iya. Nah, itu. Ada kitab khusus. Kaitnya ketika kaitnya itu ketika seorang
perkara itu bisa menghilangkan akal, berarti itu najis ya. Hmm. Yang cair kah? Ya, Apapun yang bisa menghilangkan akal. Enggak harus menghilangkan akal, enggak hilang, menutup. Sehingga akal tidak oh berfungsi, iya, akal masih menutup. ada. Nah itu. Oke, aman. Kita anggap aman nggak? Emang tunggu sekali lagi tunggu. Apa sekali lagi? Ya nggak usah deh, nggak jadi. Ya, jadi najis selanjutnya muskirin ma'e. Benda cair yang memabukkan. Nah, cuma dalam bujairimi tadi memabukkan ketika minum. Dilihat ketika diminum, bukan asal. Ketika sesuatu dia diminum cair, memabukkan najis. Ya kan? Kalau Ya, nggak cair, memabukkan bukan najis. Yang dilihat ketika pemakaian, nggak dilihat asal. Tapi biasanya yang kita pahami asal dilihat. Kayak darah tadi kan. Kayak darah dulu kan gitu. Hati, kabit kan suci. Karena beku, walaupun dicairkan, tetap suci. Karena dilihat asal dalam bab najis. Sono dilihat asal. Di sini enggak. Dalam bujairimi yang dilihat ketika pemakaian. Ganja yang dicairkan, memabukkan, najis. Nah, kalau nggak salah paham begitu dalam bujairimi. Kalau bukan, tinggal kita ralat lagi nanti. Ya? ya, ya, ya. Oke, lanjut Kak. Dua periode. Tat huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Watatfuru dan suci khomrun oleh Omer. Afalalat yang menjadi ianya Homer binafsia dengan sendirinya Homer. Min ghairi musahabati ainin dengan tanpa disertakan suatu perkara. Ajnabiyatin yang lain laha kepadanya Homer. Wa illam tu'assir sekalipun tidak membekas musuh ain barangnya itu kita diri di dalam menjadinya juga skasa hitin seperti kerikil batu kecil. Hmm. Wayat bau dan mengikuti akarnya Homer haroti di dalam suci opadanu oleh suatu bejana. Ya. Wa intasar roba sekalipun minum ia sekalipun merembes Meresap. meresap olehnya danu wadah itu minha darinya Homer atau golat atau menjadi mendidih olehnya Homer di dalamnya Dan. danu wadah wartafa'at dan menjadi naik ianya Homer bisababil walyani dengan sebab olehnya mendidih cuma nazalat kemudian turun lagi oleh Homer. Ya. Jadi, Nah, inilah jadi beliau membahas tentang khamar dalam wadah. Dulu kan ada tong itu kan. Tong tong dari kayu Ustaz, untuk menyimpan perasan anggur tadi. Nanti dia berubah lama-lama jadi cuka kan. Tapi tong itu kan meresap dia nanti kita lihat nanti gimana proses ketika dia menjadi cuka jadi suci. Tathuru menjadi sucilah oleh khamar takhalalat yang menjadi cuka ayahnya khamar binafsiha. Khamar menjadi cuka dengan sendirinya. Min ghairi musahabati ainin. Jadi ketiadaan disertakan benda ajnabiyah benda lain laha baginya khamar. Khamar disimpan lama berubah sendiri jadi cuka tanpa ikut campur benda lain. Walaupun benda lain itu nggak memberi pengaruh seperti dilemparkan batu-batu kecil nanti. Tetap nggak boleh. Kita lihat dulu. Qaulu wa tathuru khamar ila fahuwa mustasna min qaulihim. Maka dianya ini ucapan tathuru khamar itu dikecualikan dari ucapan mereka wala tathuru najisul ain, tidak akan suci lah oleh najis ain. Ada kecualinya, yaitu khamar yang berubah menjadi cuka, kulit bangkai yang disamak kan? Nah, itu ada kecuali. Fa inna ma taharat bitakhalluli, hanya saja menjadi suci hanya khamar dengan takhallul dengan menjadi cuka. Lianna illatan najasati, karena ilat najis wa tahrimi dan ilat haram itu iskar memabukkan. Khamar kenapa najis? Memabukkan. Kenapa haram memabukkan? Jadi al-hukmu kan taduru ma'ilatihi katanya wujudan wa adaman kan? Ketika nggak ada ilan, nggak ada iskar berarti suci. Waqad zala dan sungguh telah hilang ianya iskar.
Walihilli ittikhadil khalli ijma'an, dan alasan kedua karena halal membuat cuka ijma. Cuka memang halal, nggak ada alasan mengharamkan. Bahwa masbukun bitakhamuri ghaliban, dan dianya cuka biasanya didahului dengan khamar pada kebiasaan. Membuat cuka halal, halal membuat cuka sepakat ulama. Cuma biasanya cuka itu prosesnya jadi khamar dulu. Tapi ada juga proses tertentu langsung jadi cuka, nggak sempat jadi khamar. Tapi ghaliban secara umum untuk berubah menjadi cuka jadi khamar dulu. Nah, karena untuk membuat cuka harus lewat khamar dulu kebiasaannya, sementara cuka sepakat suci. Nah, berarti khamar yang berubah menjadi cuka harus suci. Kalau enggak ada cara nanti buat cuka. Beliau pengen bilang itu. Karena ilat najis dan haram khamar itu iskar, memabukkan. Waqad zala, dan sungguh telah hilang ianya iskar. Walihilli, dan karena halal membuat cuka ijma. Bahwa dan dianya cuka masbukun bitakhamuri, didahului dengan khamar ghaliban pada kebiasaan. Kalau lam yatuhur, maka jikalau tidak suci ianya khamar yang sudah berubah menjadi cuka. Maka jikalau tidak suci ianya cuka yang awalnya khamar. Yatuhur kembali ke cuka. Karena khamar. Kalau khamar itu mana sah? Jikalau tidak suci ianya cuka yang asalnya khamar tadi, la ta'azzura hilluhu. La ta'azzara hilluhu. Sungguh menjadi uzurlah oleh menghalalkannya cuka. Wa harumat tikhaduhu, dan haramlah oleh membuatnya cuka. Andaikan cuka yang asalnya khamar tidak dianggap suci, bagaimana cara menghalalkan cuka? Bagaimana? Berarti membuat cuka pun haram. Nah, padahal sepakat cuka itu halal. Untuk membuat cuka prosesnya jadi khamar dulu. Makanya para ulama mengambil kesimpulan khamar yang berubah menjadi cuka jadi suci. Waqad yasirul asiru khallan min ghairi ayyasbiqahu takhamurun fi salasi suwari. Ini surah min ghairi ghalib. Pada kebiasaannya cuka itu khamar dulu baru cuka. Waqad yasirul asiru, kadang-kadang jadilah oleh perasaan anggur tadi itu cuka, min ghairi, dari ketiadaan ayyasbiqahu, mendahului akannya asir tadi oleh takhamurun, oleh jadi khamar fi salasi suwarin, dalam 3 surah. Ada 3 surah langsung jadi cuka, nggak sempat jadi khamar. Ihdaha, yang pertama, ayusabba fid dani, bahwa dituangkan dalam wadah al-mu'taliqi, ya, wadah yang mu'talik bil khalli, ya, wadah yang berisi. Mu'talik ini apa kita maknai, Ustaz? Yang dihubungkan. Dituangkan dalam wadah yang terhubung ianya wadah. Dengan apa dituangkan? Dengan cuka. Jadi gini maksudnya. Dani ini wadah yang dalam wadah itu ada perasaan anggur, Ustaz. Dituangkan dalam wadah al-mu'talik, dalam wadah yang ada khamarnya, dalam wadah yang ada perasaan anggur. Dengan apa dituang? Dengan cuka. Bayang kali bukhalan, maka berubah ianya isi dan menjadi cuka semuanya. Paham nggak gambarannya? Kita peras anggur banyak nih, ya kan? Ya. Kalau dibiarkan dalam tong, dan itu tong yang di dalam tong itu ada perasaan anggur. Kalau dibiarkan lama-lama jadi khamar. Jadi sebelum dia jadi khamar cuka, dia punya cuka lain seember, langsung dituangkan ke dalam wadah tadi. Jadi seluruh wadahnya sekarang jadi cuka. Gak sempat jadi khamar itu. Dituangkan. Pakai air ya. Ya. Dituangkan dalam wadah mu'talik, wadah yang isinya perasan anggur dengan cuka, fayang kalibu, maka berubah ianya isi wadah menjadi cuka semuanya. Itu nggak sempat jadi khamar. Yang kedua, ayusabba alaihi khallun aksaru minhu, bahwa dituangkan di atasnya asir, khallun aksaru, akan cuka yang lebih banyak darinya, cuka. Jadi ini domirnya rada susah, Ustaz. Kembali ke asir, Ustaz. Dituangkan di atasnya asir perasan anggur nih, dituangkan di atasnya asir, khalun, akan cuka yang lebih besar darinya asir, lebih banyak. Perasan anggur 10 liter, kita tuangkan 20 liter, kita gabung, semua dianggap cuka. Au musawin lahu,
atau dituangkan di atasnya asir, khalun musawin, cuka yang sama baginya asir. Fayasirul jami'u khalan, jadilah semuanya itu cuka. Yang ketiga, antujarada habbatul inabi, bahwa dibebaskan akan biji-biji anggur min anaqidihi, dari biji-bijinya. Habbah ini buah anggur dibebaskan dari anaqid. Anaqid biji yang ada di dalamnya. Anggur satu tangkai kita belah, kita ambil anaqid bijinya, tinggal dagingnya bersama tangkainya. Tujarrada dibebaskan habatul inab akan buah, mana biji anggur, buah anggur lah kita sebut ya. Min anaqidihi, dari isinya yang kecil-kecil kita buang. Wa yumla'ud dannu minhu, dipenuhi akan wadah darinya buah anggur tadi. Buah anggur yang sudah kita ambil biji dalamnya, kita masukkan dalam wadah. Wa yutayyanu ra'suhu, dan ditanahkan, ditutupkan dengan tanah, ra'suhu akan kepalanya, dan wadah itu kita tutup dengan tanah, kita kuburkan dalam tanah, Ustaz. Setahun kemudian dibuka, udah jadi cuka itu. Kayak kamar, Ustaz suka nonton drakor nggak? Nggak tahu, Mas. Nggak suka. Film-film Cina itu kan ada itu. Itu minuman keras yang ratusan juta harganya, yang udah dikuburkan puluhan tahun dalam tanah kan? Dalam wadah dari tanah itu. Nah itu. Itulah. Susah menceritakan bab ini. Kayak nggak penting juga, Ustaz. Ini menurut saya nggak terlalu penting. Ngebahas kamar. Kita juga nggak membuat kamar, nggak punya kebun anggur. Kecuali Ustaz punya kebun anggur. Dah. Yang penting, kamar itu berubah menjadi cuka tanpa alat tambahan. Qauluhu min ghairi musahabati ainin ajnabiyah, tanpa dari ketiadaan disertai benda yang ajnabi baginya khamar. Qauluhu, ucapan musannaf ini tafsirun, ini tafsir ditakhalluliha, bagi menjadi cukanya khamar binafsiha, dengan sendirinya. Apa maksud jadi cuka dengan sendiri? Berarti nggak ikut campur barang lain. Kalau ikut campur berarti bukan dengan sendirinya. Nah, itu mafhumnya, Ustaz. Kalau atabi ai, maka jikalau mendatangkan oleh musannaf dengan ai tafsiriyah, langsung ai tafsiriyah, lakana Allah, sungguh ada ianya ucapan musannaf itu Allah lebih terang. Wa kharaja bidzalika, dan keluar dengan demikian perkataan tadi, berubah dengan sendirinya, ma idza takhallala, oleh ma apabila menjadi cuka ianya khamar bi musahabatiha, dengan menyertainya khamar. Jangan menyertainya in ajnabi. Ha, kembali ke in. Bila khamar menjadi cuka disertai benda ajnabi, fala tathur, maka tidak suci ianya khamar. Kenapa pakai kaidah ini? Li'anna man istajala bi syai'in, karena orang yang buru-buru ia, pengen buru-buru ia dengan sesuatu, qabla awanihi, sebelum waktunya sesuatu, uqiba bi hirmaneh, jadi dihukum ya dengan diharamkannya sesuatu pada kebiasaan. Kayak seorang pengen dapat waris dari pamannya, nunggu mati, nggak mati-mati, dibunuh kan? Akhirnya pembunuh itu nggak mendapatkan harta warisan. Ini masuk kaidah man istajala bi syai'in qabla awanihi uqiba bi hirmaneh. Ya. Sawa'un kana laha dakhlun fit takhallul, sama saja adalah baginya in itu ikut campur, dakhlun ikut campur dalam perubahan menjadi cuka, kabasalin seperti bawang, wa khubzin harin, roti hangat, amla atau tidak ikut campur, kahaswatin, batu. Maknanya khamar yang berubah jadi khamar sendiri suci. Kalau berubah ada ikut campur benda lain, baik benda lain itu mempengaruhinya atau tidak, tetap tidak suci. Benda yang mempengaruhi seperti bawang, roti panas. Kalau barang yang dicampurkan yang tidak memberi efek apa-apa, seperti batu, namun tetap khamar dianggap tidak suci. Kalau berubah dengan sebab kita taruh batu. Wala farqa bainama qabla takhamri wa ma ba'dahu, dan tidak ada beda antara ma yang ada ia sebelum menjadi khamar atau ma sesudahnya menjadi khamar. Barang itu, barang yang dicampur tadi, apakah sebelum jadi khamar atau sesudah jadi khamar. Maknanya gini, baru diperas anggur, belum jadi khamar, kita tambah batu. Wah, kemudian berubahlah menjadi cuka, tetap enggak suci karena ada benda lain. Atau sesudah jadi khamar. Kenapa perlu tafsil? Karena seolah-olah kalau sebelum jadi khamar nggak apa-apa. Kalau sudah jadi khamar, ini khamar nih, kita tambah batu. Jadi batu ikut bernajis karena terkena khamar.
Begitu khamar berubah menjadi cuka, seolah-olah batu itu hukumnya masih najis karena awalnya terrak khamar. Karena dia najis, berada dalam cuka yang suci, berubahlah cuka menjadi najis lagi. Ini kalau taklil ya. Gimana Ustaz? Nyambung ora? Nyambung dulu, nanti Oh, dijerat lagi. oke. Wala baina an takunal ainu tahiratan, dan tidak ada beda juga antara bahwa adalah ain itu suci atau najis. Tapi ada kecuali tadi. Yang penting khamar menjadi cuka nggak ada ikut campur benda apapun. Tapi ada kecuali. Misal apanya kecualinya? Taruh batu. Sebelum berubah menjadi cuka langsung dicabut. Atau taruh sesuatu. Kemudian berubah pikiran. Diambil lagi. Nggak apa-apa. Naam ingkanat tahiratan. Jika ada ianya benda itu suci. Kita taruh bawang dalam khamar. Wanuzi'at minha qabla takhallul. Dan diambil akan dianya benda yang suci darinya khamar qabla takhalluli sebelum berubah menjadi cuka taharat. Suci ianya khamar tadi. Taruh bawang sebelum dia jadi cuka, bawang itu sudah kita hilangkan dan nggak ada yang impisal sesuatu apapun dari bawang, suci. Aman najisah fala, adapun najis maka tidak. Kalau benda najis kita campurkan dalam khamar, walaupun kita cabut sebelum khamar menjadi cuka, tetap khamar itu nggak suci. Wa inudzi'an qabla takhalluli, sekalipun dicabut akan dianya najis sebelum menjadi cuka. Li'anna najisa, karena najis yakbalut tanajjus, menerima ia akan menjadi bernajis. Najis juga masih bisa dianggap mutan najis ya. Maknanya khamar itu najis. Kita tambah benda najis yang lain, itu najis yang mutan najis. Itu maksud beliau, karena najis itu masih menerima ia akan kebernajisan. Hmm. Apa-apa Ustaz. Waktu ridha bil ajnabiyah ana ghairiha, dan dikeluarkan dengan ajnabi dari ketiadaannya ajnabi. Mana ajnabi benda yang tidak ada hubungan dengan khamar dan wadahnya kan. Tapi kalau berubah dengan yang bukan ajnabi, nggak apa-apa, nggak bisa dihindari kayak wadahnya tadi. Khamar kita taruh dalam wadah. Khamar najis, wadah kan najis juga Ustaz. Ya. Kemudian wadah meresap khamar itu, tiba-tiba khamar berubah menjadi cuka. Ya cuka itu dihukum suci. Mestinya, jadi wadahnya juga dihukum suci. Kalau wadah nggak dihukum suci, nggak ada cara juga membuat cuka kan? Paham Ustaz kan? Paham. Misalkan wadah nggak dianggap suci. Berarti cuka yang sudah suci tadi karena terkena benda yang tidak suci, wadahnya bernajis lagi. Makanya wadah-wadahnya dianggap suci juga. Darurat nih soalnya. Dan dikeluarkan dengan ajnabiyah an ghairiha, dari selainnya ajnabi, fayu'fa anhu, maka dimaafkan darinya ghairu ajnabi. Wala tanajjasa bihi, dan tidak menjadi bernajis ianya cuka dengannya yang tidak ajnabi. Mana yang tidak ajnabi? Kahabatil anakid, seperti biji-biji anakid. Biji anakid tadi kayak anggur, berubah menjadi cuka dengan sebab biji yang ada di dalamnya. Katakanlah bijinya nggak dipindahin misalkan. Tidak apa-apa. Kalau Alamatul Qurdi berkata, Syekh Alamah Qurdi, yu'fa'an habatil anakid, dimaafkan dari biji anakid. Biji anakid, biji yang ada dalam anggur. Wanawat tamari, dan dimaafkan dari nuwat tamar, dari biji-biji korma. Wasuflihi, dan dari sufulnya. Suful mungkin lapisan ari-ari dalam, maksudnya bukan? Ya. Saya nggak lihat kamus lagi Ustaz. Ingat makna zaman dulu. Wasyamarihil anakid. Syamarih apa nih? Ranting-ranting kecil. Nggak tahu tentu. Ya. Lihatlah kamusnya. Ini Ya, kan siapa? nama buah ini soalnya. Sama. Biologi ini Ustaz. Tandan. Rangkaian. Dan dimaafkan dari syamari, rangkaian biji. Atau anakid ini jangan-jangan bukan bijinya Ustaz. Malah apa namanya, ranting-ranting kecil tadi, bukan? Apa? Artinya apa ya nih? Tunggu sama rokok. Jadi bukan anakid itu bukan biji Ustaz. Tadi salah itu. Apa namanya, ranting-ranting kecil itu yang mengikat buah. Jamak dari Anu ungkut, tuh. anakid ya. Hmm.
Nah, itu yang benar. Rombolan buah ya itu. Itu setiap buah itu biasanya kan ada ranting kecil itu untuk mengikatnya kan? Ya. Apa namanya? Tangkai kecil. Nah, itulah anakit. Tadi salah di atas. Berkata oleh Allamah Kurdi dimaafkan dari biji anhabbatin, dari biji-biji anakit. Jadi mungkin ranting-ranting itu kadang ya, bisa berbiji-biji juga. Wanuat tamat. Ini kita harus belajar bahasa Indonesia yang benar, Ustaz. Bagian-bagian buah kita harus tahu ada buah, ada biji di dalam buah, ada tangkai kecil di atas buah itu untuk mengikat buah kan. Kemudian yang Ya, bagian ya. kecil itu bisa dicopot juga kan. Kemudian baru tersambung dengan ranting besar. Ini kita harus tahu semua namanya, baru mudah memaknai. Kalau enggak, keder juga. Nuat tamar ini nuah biji yang ada di dalam kurma. Sufel, sufli, Tafala. ampas. Dari ampasnya, syamarih, ranting-ranting. Bagi ranting-ranting kecil juga, alal mangkul di atas yang dipindahkan. Wifakan li Hajar karena mengikuti bagi Ibnu Hajar dan khilaf bagi Syekh Islam dan Mimra dan Syekh Khatib. Nah, intinya hal-hal yang bukan ajnabi memang ada di bagian biji anggur tadi dimaafkan. Apakah biji di dalamnya atau biji atau tangkainya atau rantingnya yang memang di situ kan. Ampasnya katakanlah dia nggak hancur seluruhnya kan. Ada kulit-kulit yang masih Iya. tersisa, jadi maafkan. Tinggal mengatur maknanya. Pak Ilham tu asir sekalipun tidak mempengaruhi ianya benda ajnabi tadi dalam menjadikan cuka, khamar jadi cuka. Kahisah atau hasatin seperti batu kan, batu nggak mempengaruhi. Ya, tapi tetap kalau khamar berubah menjadi cuka dengan sebab ada batu di dalamnya tetap dihukumi najis. Wayatba'uha dan mengikuti akannya khamar dalam sucinya oleh dan wadahnya juga suci. Kauluhu ucapan musannaf wa illam tu asir sekalipun tidak memberi pengaruh ya nyain itu gayah li aini. Gayah bagi in al mushtarati in yang disyaratkan ada musahabati akan tidak menyertai nyain bagi khamar. Kauluhu ya tabauha mengikuti akannya khamar dalam suci oleh dan wadah. Wa tabauul khamara mutakhallilata mengikuti akan khamar yang telah menjadi cuka dalam suci oleh inauha bejananya khamar kah? Dianggap suci. Kenapa dianggap suci? Li alla ya'uda 'alaiha bitanajjus. Supaya tidak kembali ianya wadah di atasnya cuka dengan menajiskan. Jadi kalau wadah enggak kita anggap suci, enggak ada cara menyucikan isinya. Fala yakunu lana khallun mutakhadzun min khamrin tahirin. Maka tidak akan ada bagi kita itu cuka yang dibuat dari khamar yang suci. Kalau kalau wadahnya enggak dianggap suci. Ini bahasun apa bihai susah? Ini Abu Isa kayaknya tuh. Oh, buhisa fi dzalik atau dibahaskan pada demikian. Dibahaskan pada demikian dengan bahwa ada ianya hal dan syai'an yakfi memadailah oleh bahwa dimaafkan darinya wadah karena darurah li'annahu karena bahwa sungguh hal dan syai'an la wajha li taharatid dan tidak ada cara untuk menyucikan wadah fa innahu sungguhnya wadah la yu'athiru fihi tidak mempengaruhi padanya wadah oleh istihalah oleh perubahan kama la yafa sebagaimana yang tidak sunyi ianya kurang ngerti Ustaz tapi intinya kita paham kan nah itu. Masya Allah Ustaz. Ini perlu kopi kental nih Ustaz baru bisa mengiderak Iya fikih. ini lah. Ribet nih bahasanya. Kalau kurang semangat ini kita susah pahamnya Ustaz. Fa in tasyarraba minha sekalipun meresap dianya bejana darinya khamar tadi kan bejana dari tong kayu dulu pasti dia meresapi isinya khamarnya sekalipun meresap ia darinya khamar au galat ataupun mendidih ianya khamar dalamnya wadah wartafaan dan naik ia ketika dia mendidih kan naik ke atas atau wartafaan dan naik ianya khamar bisa babil galayan dengan sebab mendidih summa nadala kemudian turun lagi kayak menguap gitu sah
Oh, Iya. berbusa ke atas kemudian turun lagi. Nah, qaulu wa in tasyaroba ayat hurud danu sucilah oleh wadah tabaan karena mengikuti khamar di dalamnya yang sudah berubah menjadi cuka wa in tasyaroba minal khamar sekalipun menyerap ya dari khamar. Au ghalat ayat huru ayatan suci ianya khamar juga wa in ghalatil khamru suci ianya wadah juga wa in ghalatil khamru sekalipun mendidihlah oleh khamar dalam wadah tadi wartafaat dan meninggi ianya khamar ila ra'sid dan kepada kepala kepada tutup wadah dengan bisababil ghalayan dengan sabab mendidih. Payuh kamu bitaharatin ma irtafa'an ilaih dan dihukumi dengan suci ma yang naik ianya khamar kepadanya ma min ra'sid dani dari ujung wadah wa ghitaihi tutupannya wadah ketika itu. Enggak apa-apa naik ke atas kemudian turun lagi tetap suci. Masya Allah. Amma idza irtafa'at adapun apabila naik ianya khamar bila galayan yang dengan tanpa mendidih tadi. Ya, naik. Bagaimana? Naik tanpa mendidih. Bal bi fi'lin fa'ilin, tetapi naik ia dengan perbuatan si pelaku, fala tathur maka tidak suci ianya khamar. Ya. Ini kita baru bisa membayangkan, Ustaz, kita lihat proses pembuatan khamar ini kan kita nggak pernah lihat nih. Jadi ibarat ini jadi rumit, Ustaz. Karena kita nggak pernah lihat. Ya, qauluhu fala tathuru ayal khamru maka tidak sucilah oleh khamar. Wal munasibu lima qablah dan bermula yang munasabat bagi ma sebelumnya ini ucapan. Fala yathurud danu mestinya musannif bilang maka tidak sucilah oleh wadah. Wala tathuru hiya aidan dan tidak suci dianya khamar juga. Litisalihi karena bersambungnya khamar bil murtafi'in najis dengan yang naik yang bernajis tadi. Ya. Adapun apabila naik ianya khamar dengan enggak menguap. Naik enggak menguap, tetapi dengan perbuatan si fa'il diaduk itu kan, kita aduk kan. Khamar di dalam Iya. tong itu diaduk sehingga naiklah khamar ke atas. Berarti ke atas itu kan sudah bernajis Ustaz. Iya. Kemudian khamar turun lagi ke bawah. Nah, maka tidak suci ianya khamar. Kenapa tidak suci? Karena wadahnya enggak suci tadi. Khamar-khamar tidak suci. Nah, ini beliau pengen bilang itu. Mana tadi? Fala tathuru maka tidak suci ianya khamar. Munasab wal munasibu lima qablah. Yang munasabat bagi masa sebelumnya ini itu fala yathurud danu tidak sucilah oleh wadah. Kenapa wadah tidak suci? Karena wadah bukan sejajar khamar lagi, tapi wadah yang sudah naik ke atas tadi ini harus digambar Ustaz. Kalau Ustaz paham nih. Nah, ini wadah, ya kan? Khamar di sini mestinya wadah yang seukuran khamar ini dihukumi suci ini, ya kan? Kalau nggak dihukumi suci kan nggak ada cara menyucikan khamar ini ketika jadi cuka. Begitu khamar naik ke atas naik sendiri, walaupun dia membuat pinggir-pinggir wadah ini bernajis, tetap dimaafkan. Tapi kalau dengan perbuatan si fa'il, dia mengadu sehingga khamar naik ke atas. Ini khamar ini membuat bagian-bagian tong ini, wadah ini bernajis. Kemudian khamar turun lagi berubah menjadi cuka. Karena tongnya bernajis, dianggap terhubung, bernajis semua. Itu beliau pengen bilang itu. Saya baca dulu. Nah, maka tidak sucilah oleh wadah. Wala tathuru hiya ayatan dan tidak suci dianya khamar juga. Litisaliha karena bersambungnya khamar bil murtafi'in najis dengan yang naik yang bernajis tadi. Nah, karena dari khamar tadi kan naik ke sini. Khamar yang di dalam sini yang pun berubah menjadi cuka dia terhubung dengan bekas-bekas yang naik. Sementara yang naik ini najis. Dia bernajis. Lianna minal ainil mudirrah ma tuluwisa. Ini mudirrah Ustaz. Kita usah mudirrah. Lianna minal ainil mudirrati ma tuluwisa min danniha fauqaha bighairi ghalayaniha. Karena sebagian dari benda yang memudaratkan itu mah yang dikotori yang dikotori akan dia nyama dari wadahnya
di atasnya wadah, di atasnya in dengan bukan mendidih. Fayaudu 'alaiha, maka kembali atasnya khamar bitanjis dengan dinajiskan, idza takhallalat, bila berubah menjadi cuka ya. Coba Ustaz perhatikan ibarat ini. Paham nggak? Belum itu, Bu. Li'anna minal ainil mudirah, karena dari in yang memudaratkan itu ada sesuatu. Tuluwisa, karena dari in yang memudaratkan itu ada sesuatu yang dikotori, akan dia nyain dari wadahnya. Dari wadahnya in, di atasnya in. Dengan tanpa mendidih. Ya, sebentar Ustaz. Nah, ini rumit ya Ustaz. Lianna minal aini, karena sebahagian dari in apa ini? In khamar. Karena in khamar yang mudarat itu ada sesuatu. Tuluisa yang dikotori akan dia nyain. Ini khamar. Karena dari khamar itu sesuatu yang dikotori akan dia khamar dari wadahnya khamar. Di atasnya khamar. Bighairi ghalayaniha, dengan tanpa menguapnya, tanpa mendidih. Tadi khamar naik ke atas, bernajis. Fayaudu 'alaiha, maka kembali ianya mah kepadanya khamar dengan menajiskan ketika berubah menjadi cuka. Paham Ustaz? Cuma ibarat rumit nih. Karena in yang mudarat itu ada sesuatu. In yang mudarat ini mudah-mudahan maksudnya wadah. In yang mudarat ini wadah ini. Jangan kita khamar. Karena dari in yang mudarat, itu dari wadahnya khamar itu ada sesuatu. Tunggu, Nah, kalau bisa dimaknani menglumuri, bisa nggak, Tunggu? ya dilumuri atau dikotori. Ya dilumuri maksudnya. Terkena tadi kan. Naik kan melumuri, mengenainya. Coba Ustaz susun maknanya. Nggak bisa, tak? Hmm? Karena sungguhnya dari in yang membahaya'i itu perkara yang terjadi melumuri. Ma yang dilumuri akan dia nyama. Dari Iya. wadahnya in. In berarti kan khamar nih. Ya, Karena khamar, di khamar itu ada sesuatu. Yang dikotori akan dianya sesuatu dari wadahnya khamar. Di atasnya khamar. Mafhumnya ini kan wadah. Ada khamar yang naik ke atas kan. Sehingga terkotori. Ini maksud tuluwisa kan. ya, Dengan di tanpa atas menguap. kamar. Dengan tanpa mendidih. Bukan karena mendidih naik sendiri. Tapi dengan perbuatan si fa'il. Kita aduk sehingga naik ke atas. Beliau pengen bilang itu kan. Fayaudu 'alaiha, maka kembali ianya mah di atasnya khamar. Ini sudah bernajis tadi, turun ke bawah lagi. Maka kembali ianya mah di atasnya khamar dengan menajiskan apabila menjadi cuka ya. Bayarin Ustaz. Itu Ustaz. Susah ini. Kalau Tunggu, kalau perbuatan binafsihi kan nggak apa-apa ya, mendidihnya salah sendiri. Nggak apa-apa, tadi udah dibilang kan. Ya. Tapi kalau ada perbuatan si fa'il jadi masalah. Sama aja ya kayaknya, Tunggu ya, naiknya sama Hmm. aja. Ini bedanya ada orang Ya ini proses. bisa gitu hukumnya. Wa in ghumira, sekalipun ditutupi al-murtafa'u akan yang bagian yang atas tadi, qabla jafafi, sebelum keringnya. Wa in ghumira, sekalipun dilumuri akan yang naik, ini ada wadah tadi, khamar naik ke atas akibat diaduk kan. Berarti bagian atas kan bernajis Ustaz. Iya. Ada wadah, ini gambar lagi Ustaz. Masya Allah. Ada wadah tadi, khamar separuh, kita aduk, ini naiklah ke atas. Ini kan basah nih. Masih basah nih tong bagian atas. Jadi ini udah bernajis nih. Balik lagi ke bawah. Makanya khamar di sini nggak bakal jadi suci walaupun jadi cuka. Ini bagian basah di atas ini langsung kita siram lagi khamar sampai penuh nih. Wa in ghumira, sekalipun ditutupi. Mana ditutupi dengan khamar, disirami akan bagian atas sebelum keringnya. Bagian atas yang pernah naik akibat diaduk, kita tambah lagi khamar lain. Sebelum keringnya ditambah khamar lain supaya khamar lain sama hukumnya dengan khamar yang di bawah.
Biar sekalian berubah menjadi yuka, jadi suci semuanya. Tetap enggak suci bagian atas. Sekalipun dilumuri akan bagian atas sebelum keringnya bagian atas. Atau sesudahnya kering, bikhamrin ukhra dengan khamar yang lain. Alal aujah, di atas pendapat yang aujah. Kama jazama bihi syekhuna, sebagaimana yang menjazam dengan jama oleh syekhuna. Nah. Qauluhu wa in Ini uqmira. masuk ke gua. Saya sudah paham. Gimana? Sudah masuk. Bahasannya sudah saya masuk ini. Sudah saya Ya, masuk kah? dipaksa-paksain aja masuk. Alhamdulillah. Ya kan? Ya, masuk. Hmm. Setelah digambar. Dipaksa-paksain aja harus. Gak masuk-masuk 7 kali baca kan udah masuk. Iya. Baru 6 kali kan. Qauluhu wa in uqmira. Ghayatun, ini ghayah li adami taharah, bagi tidak suci khamar tadi. Ai la tathuru, tidak suci ianya khamar, wa in uqmiral murtafa'u, sekalipun dilumuri akan bagian atasnya. Bi khamarin ukhra, dengan khamar yang lain. Caranya bi anzida ali, dengan bahwa ditambahkan di atasnya. Di atasnya murtafi, ditambah khamar lain. Bi anzida ali, dengan bahwa ditambah di atasnya. Bahwa ditambahkan di atasnya yang murtafi. Bi anzida alaihil murtafa'u. Kenapa alaihil murtafa'u, ini alaihi titik? Kita usah gimana? Oh bukan, bi anzida alaih titik, udah selesai kan? Ini saya lihat ke baris ketiga. Qauluhu kama jazama bi syekhuna, sebagaimana yang menjazam dengannya oleh syekhuna, ai fi fathil jawad. Wa tamada fil mughni, berpegang ianya khatib Syarbaini dalam Iya, kitab saya Mughni, at-taharata akan suci idza qumira, apabila dilumuri akan bagian atas tadi, bi khamarin ukhra, dengan khamar yang lain mutlak. Mana mutlak? Sawa'un qumira, sama saja qumira ditaburkan atau diisi, ditambahkan sebelum kering bagian atas atau sesudahnya kering. Bermula nas ibaratnya Mughni, gimana? tetap itu madorati ya, Tengku. Kering atau sebelum kering tetap Enggak mudarat. najis. Enggak mudarat. Oh, enggak muter. Menurut Syekh Khatib. Itu Mu'tamada, Oh. berpegang ianya Syekh Khatib dalam Mughni, akan suci apabila dilumuri atau ditambahkan akan bagian atas tadi dengan khamar yang lain mutlak. Sama saja ditambah sebelum kering atau sesudahnya kering. Kalau pendapat Ibnu Hajar enggak suci. Hilah, enggak apa-apa kan. Wa nasu ibarati, dan bermula nas ibaratnya Syekh Khatib dalam Mughni. Awalir tafa'an, jikalau naik ianya khamar bila galayan, dengan tidak menguap, tidak mendidih. Bal bi fi'lin fa'ilin, tetapi naik dengan perbuatan si pelaku. Lam yathurid dan nun, niscaya tidak suci lah oleh wadah tadi. Itla lazu darurah, karena tidak ada kepentingan, tidak ada kepentingan untuk dinaikkan, diaduk-aduk. Begitu ada aduk-aduk, ada proses tambahan, dihukumi tidak suci. Walal khamru, tidak sucilah oleh wadah dan tidak sucilah oleh khamar. Kenapa? Litisaliha, karena bersambungnya khamar bil murtafa'in najis, dengan bagian atas yang bernajis. Bagian atas inilah wadah tadi, Ustaz. Ujung wadah di atas. Nah ini kalau kata beliau, falau gumiral murtafa, jikalau dilumuri atau ditambahkan akan bagian atas dengan khamar, taharat, menjadi suci ianya khamar, bitakhaluli, dengan menjadi cuka, walau ba'da jafafi, sekalipun ada ianya tambahan untuk bagian atasnya sesudah keringnya murtafa, khilaf bagi Bagawi, pada takyidnya Bagawi biqablil jafa. Kalau sebelum kering baru ditambah khamar lain suci, kalau sudah kering enggak. Paham, maaf juga. Kalau waladhi antamadahu, dan aladhi yang memegangi akannya aladhi oleh syekhuna. Antamadahu fi nihayah. Aladhi yang memegang ianya syekhuna akannya aladhi dalam nihayah juga. Waqala, dan berkata ianya syekhuna, inna walidahu, sungguhnya bapaknya syekhuna itu memegangi ia akannya. Demikian juga dianggap tidak suci juga. Mana tadi? Ya, kama jazama bi syekhuna, sebagaimana yang menjazam dengan jama oleh syekhuna, yaitu guru kami Ibnu Hajar kan? Iya, Pak Hitami. Bapaknya Ibnu Hajar siapa? Orang alim juga. Ini ada Walid Siapa ini ya? Di Muqaddimah ada itu, Muqaddimah. Nah, waladhi antamadahu. Apa ini beda lagi nih? Oh bukan, ini beda lagi Ustaz. Ini di atas nih. Kama jazama bi syekhuna udah titik di sini. Ini harus dilanjutkan dulu, tanggung ini titik di sini. Besok susah kita ulang.
Nah, Oh ya, siap dan siap. bermula alladzi yang memegangi akannya alladzi oleh syekhuna. Syekhuna yang mana? Al-Muhaqqiqu Syekhuna Al-Muhaqqiq Abdurrahman Ibnu Ziyad annaha sesungguhnya khamar tadi tathuru menjadi suci ya in ghumiral murtafa'u jika dilumuri akan bagian atas tadi sebelum kering tidak sesudahnya kering. Nah, ini kan beda lagi kan? Sebelum kering ditambah langsung khamar baru. Tidak suci kalau sesudah kering. Nah, ini sama dengan pendapat Bagawi. pendapat Bagawi ya. Hmm. Nah, sama dengan pendapat Bagawi. Kita habis umur nih Ustaz membahas ini. Khamar. Sumakola kemudian berkata ianya Syekhuna lau subba khamarun jikalau dituangkan khamar fi ina'i dalam satu bejana suma ukhrijat minhu kemudian dikeluarkan akan ianya khamar dari bejana wasubba fi dan dituangkan dalamnya bejana khamarun ukhra akan khamar yang lain ba'da jafafil ina sesudah kering bejana wa qabla ghusli sebelum mencucinya bejana lam tatuhur tidak suci ianya khamar. Kenapa tidak suci? Karena bejana tadi bekas najis dia. Ada satu wadah dimasukkan khamar ke situ kan. Kemudian dikeluarkan. Berarti kan wadah itu bernajis sesat. Ya. Kemudian dimasukkan khamar lain berubah menjadi cuka. Walaupun sudah menjadi cuka karena wadahnya najis, dia menjadi najis. Makanya tidak suci ia. Wa in takhalalat sekalipun berubah ianya khamar sesudah memindahkannya khamar darinya bejana dalam bejana yang lain. Intaha selesai ya. Ini baru titik Ustaz. Ya, kenapa ulama panjang banget membahas khamar? Mungkin di Arab dulu Ustaz, di kampung-kampung ulama ini banyak anggur Ustaz. Di Arab kan banyak anggur. Ya. Tunggu, Ya, ada berita apa itu? Raja Arab meninggal mabuk. ya. Kok bisa-bisanya ya? Banyak raja-raja dulu mabuk Ustaz. 24 jam mabuk. Dan bermula alladhi yang berpegang akannya alladhi oleh Syekhuna Muhakkik Ibnu Ziyad, yaitu beliau memegang akannya dalam nihayah. Dan berkata iya, Syekhuna Ibnu Ziyad. Sesungguhnya bapak beliau juga memegangi akan yang demikian. Sumakala, kemudian berkata, siapa berkata Ibnu Ziyad? Walau subba khamurun fi'ina, asabu laisa bikait. Menuang bukan kait. Bal mislihu malau takhamar al-asiru fi'inaih. Bahkan sama juga sepertinya menuang, itu mah. Jadi kalau menjadi khamarlah oleh perasan dalam bejananya tanpa dituang. Kemudian dikeluarkan akan khamar tadi dari bejana. Dan dituangkan dalamnya bejana yang tadi telah dikeluarkan khamar darinya. Ba'da jafafil ina. Sesudah kering. Mafadahu. Qauluhu ba'da jafafil ina. Kapan dituangkan? Sesudah kering bejana. Itu bermula yang didapatkan faedah dari ucapan ini. Anahu bersungguh hal dan sya'an. In subba fidika dituangkan dalam bejana qabla jafafi. Sebelum keringnya bejana. Taharat suci ya. Wawa kadhalik. Dan dianya mafada yang dipahami itu memang seperti itu. Nadhiru ma law subba alal khamri khamrun ukhra. Itu perbandingan mah jika kalau dituangkan di atas kamar akan kamar yang lain min ghairi tifa'in dari ketiadaan naik bagi yang pertama. Maka sesungguhnya kamar itu suci ya dengan berubah menjadi cuka. Kama nasa alahi simmi. Paham nggak Ustaz? Saya paham nih. Kamar dalam wadah nih mau menjadi cuka. Dia nggak naik, nggak apa-apa, nggak ikut campur. Cuma kita tambahkan kamar lain kan. Jadi sekaligus semuanya jadi cuka, suci semua. Begitu juga di sini. Kalau dituangkan, ada satu wadah isinya kamar, kemudian kamar dikeluarkan. Kalau sesudah kering kita isi kamar lain, itu nggak suci. Tapi kalau sebelum kering nggak apa-apa. Nah, Oh. ini baru titik Ustaz. Ya, qauluhu lam tathur enggak suci lah khamar masbubah. Tidak sucinya oleh khamar yang dituang tadi. Apabila menjadi cuka ya. Kenapa? Litan najusiha. Karena bernajisnya khamar bidorfiha dengan wadahnya. Ya. Karena wadahnya belum disucikan. Ketika dituangkan khamar lain, bernajis lagi. Ini yang kata beliau tadi. Khamar yang najis bisa dianggap mutanajis kan? Khamar najis, tapi bisa dianggap mutanajis. Kenapa? Karena khamar itu ada peluang untuk suci nanti. Itulah najis yang bisa dianggap mutanajis. Baru titik Ustaz. Masya Allah, ini sejam ngaji lama Ustaz.
Allahu Oh, a'lam Hisham. bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Ah, itulah Ustaz, Masya Allah ya. Ngeri Lelah, ini kitabnya. lelah juga Ustaz. Masya Hmm. Allah. Ini direkam nggak Tengguh ini? Direkam, semuanya direkam.